Malam itu, sunyi menyelimuti kampung Puja Asri. Hanya suara angin yang berdesir di antara rumpun bambu. Sutris, seorang hansip berusia 40 tahun, mengira ronda malam hanyalah rutinitas biasa. Tapi, siapa sangka, di balik gelapnya malam, ada sosok wanita berkebaya putih menangis lirih. Perlahan mendekat, membawa rahasia kematian yang sudah lama terkubur. Inilah awal dari teror yang tak pernah ia bayangkan. Sutris duduk di kursi kayu reyot, menghadap jalan kecil yang sepi. Pos hansip kampung Puja Asri tidaklah besar, hanya bangunan semi permanen berdinding anyaman bambu dan atap seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Di depannya ada meja kecil berisi termos kopi, asbak kaleng bekas biskuit, dan buku catatan ronda yang sudah lusuh. Malam itu adalah malam ke-10 ia berjaga di kampung itu. Usianya memang belum terlalu tua, baru 40 tahun. Namun, beban hidup membuat wajahnya tampak lebih letih dari umurnya. Garis keriput di dahi, mata sayu, dan rambut yang mulai memutih menandakan perjalanan hidupnya yang berat. Sutris adalah seorang duda. 5 tahun lalu, istrinya meninggal dunia karena sakit komplikasi setelah melahirkan. Anak semata, wayangnya kini sudah merantau keluar kota, bekerja di sebuah pabrik, jarang pulang. Sejak itu, ia terbiasa hidup sendirian. Sutris menerima pekerjaan sebagai hansip di kampung Puja Asri bukan karena pilihan, melainkan karena tuntutan hidup. Daripada nganggur, mending jaga kampung, begitu pikirnya. Pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak uang, tapi cukup untuk membeli beras dan rokok. Setidaknya, ia tidak harus mengemis bantuan dari tetangga. Kampung Puja Asri terletak di pinggir kota. Meskipun namanya Puja Asri, kampung ini tidak sepenuhnya asri. Jalanannya sempit, rumah-rumah berdempetan, dan di beberapa sudut ada rumpun bambu yang tumbuh lebat, membuat suasana agak suram. Terutama di malam hari, ketika angin berdesir melewati bambu, terdengar suara kresek-kresek yang sering membuat orang merinding. Namun, Sutris bukan tipe orang yang mudah takut. Saat awal bertugas, ia lebih banyak merasa tenang. Malam-malam pertama diisi dengan ronda keliling kampung, menyapa warga yang masih terjaga, dan duduk santai di pos sambil menyeruput kopi hitam. Sesekali ia mendengar suara aneh dari arah pepohonan bambu. Suara seperti orang berbisik, tawa lirih perempuan, atau langkah kaki yang cepat hilang. Tetapi Sutris hanya menghela napas panjang. "Ah, paling kucing lewat," gumamnya. Pada minggu pertama, warga sempat memperingatkannya. Pak RT, seorang pria paruhbaya bernama Sugondo, sempat berkata dengan nada serius, "Mas Sutris, kalau jaga malam, jangan sering-sering lewat rumpun bambu di ujung jalan itu. Katanya, suka ada penampakan perempuan nangis." Sutris hanya tertawa kecil. "Ah, Pak RT, saya ini sudah biasa ronda. Paling orang iseng Pak RT menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya menepuk bahunya." "Ya sudah Mas, hati-hati saja. Hari-hari berlalu tanpa ada gangguan, berarti." Namun, semakin lama, semakin banyak hal janggal yang ia rasakan. Misalnya, ketika ia duduk sendiri di pos, tiba-tiba bau wangi melati tercium, padahal tidak ada bunga di sekitar sana. Atau saat ia berjalan menyusuri jalan gelap dekat bambu, suara langkah kaki terdengar mengikuti dari belakang. Ketika menoleh, jalan kosong. Hanya angin yang berembus kencang membuat bambu bergesekan seperti suara orang berbisik. Sutris mencoba menepis perasaan itu. Namanya juga tempat baru. Batin gua aja yang belum terbiasa, katanya pada dirinya sendiri. Ia berusaha menguatkan hati, meski kadang bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Malam ke-12, sekitar pukul 1 dini hari,
sesuatu membuatnya terdiam. Dari pos kecilnya, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya. Tatapan itu datang dari arah rumpun bambu yang gelap pekat. Lampu jalan yang mestinya menyinari justru berkedip-kedip seperti hampir mati. Sutris menelan ludah. Rokoknya ia matikan setengah jalan. Ia berdiri, menajamkan mata, mencoba memastikan. Hening, hanya angin. Tapi, entah mengapa, ada firasat buruk yang menusuk hatinya. Ia merasa malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Apa mungkin benar kata Pak RT? Pikirnya, tapi ia cepat-cepat menepis. Malam itu akhirnya berlalu tanpa kejadian apa-apa. Namun, sejak saat itu, Sutris semakin sering merasa was-was. Ia mulai bermimpi aneh, bertemu seorang wanita berkebaya putih yang menangis di tengah jalan. Mimpi itu berulang 3 malam berturut-turut. Ketika bangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sutris mencoba mengabaikan mimpi itu. Tapi, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu di kampung Puja Asri yang sedang menunggu untuk menampakkan diri. Dan benar, minggu ketiga, mimpi itu bukan lagi sekadar mimpi. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jam di dinding pos Hansip menunjuk pukul 1 dini hari. Angin berembus kencang, membuat seng di atap pos bergemerisik. Sutris yang baru saja selesai meronda keliling kampung, duduk di kursi kayu sambil merapatkan jaket lusuhnya. Kopi yang ia seduh setengah jam lalu sudah dingin, tapi tetap ia teguk. Suasana begitu sunyi, terlalu sunyi, hingga akhirnya telinga Sutris menangkap sesuatu. Suara lirih seorang perempuan menangis. Tangis itu samar, namun jelas berasal dari arah rumpun bambu di ujung jalan kampung. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ah, jangan bercanda. Jangan bilang ini mimpi. Gumam Sutris teringat mimpi yang berulang kali menghantui tidurnya beberapa malam terakhir. Seorang wanita berkebaya putih menangis di tengah kegelapan. Ia berdiri, menajamkan telinga. Tangisan itu semakin nyata. Suara serak perempuan, lirih, seperti penuh kesedihan. Sutris mencoba menguatkan hati. Dengan senter di tangan, ia melangkah meninggalkan pos, mendekati sumber suara. Rumpun bambu di ujung jalan terlihat semakin mencekam. Batang-batangnya bergoyang, menghasilkan bunyi kresek-kresek, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Cahaya lampu jalan yang remang membuat bayangan bambu tampak seperti tangan hitam yang menjulur ke arah Sutris. Lalu, dari kegelapan itu muncul sosok perempuan. Ia berjalan pelan, tubuhnya berguncang seiring tangisnya. Perempuan itu mengenakan kebaya putih yang bersih, selendangnya menjuntai dan wajahnya tertunduk. Rambut panjangnya terurai menutupi sebagian pipi. Dari jarak beberapa meter, Sutris bisa melihat bahunya bergetar. Ya Allah, Sutris berbisik, tertegun. Rasa takut beradu dengan rasa iba. Perempuan itu tampak benar-benar menderita. Sutris memberanikan diri mendekat, menyorotkan senter ke arahnya. Mbak Yu, kenapa nangis tengah malam begini? Ada apa? Suara Sutris terdengar ragu. Tangisan perempuan itu berhenti. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Wajah itu pucat namun cantik. Usianya sekitar 30-an. Matanya sembab, basah oleh air mata. Bibirnya bergetar. Saya tersesat, Mas. Jawabnya lirih. Suaranya lembut namun terdengar getir. Sutris menelan ludah, mencoba menetralkan rasa merinding yang menjalari tubuhnya. Kalau tersesat, ayo mampir ke pos saya. Duduk dulu, tenangin diri wanita itu mengangguk perlahan. Mereka berjalan bersama menuju pos Hansip. Suara langkah keduanya terdengar jelas di jalan paving yang sepi. Namun, Sutris merasa aneh. Langkah kakinya berat, tapi langkah wanita itu terdengar nyaris tanpa suara, seakan-akan ia hanya melayang pelan. Di pos,
Sutris menuangkan kopi ke dalam gelas kaleng dan menyodorkannya. "Silakan diminum, Mbak Yu." Biar hangat sedikit, wanita itu tersenyum tipis, lalu menatap Sutris. Senyum itu membuat Sutris sedikit lega. Wajahnya memang cantik, namun ada sesuatu yang janggal. Matanya seolah kosong, dalam, seperti menyimpan duka yang tak bertepi. "Terima kasih, Mas," katanya lirih. "Nama Mas siapa?" "Sutris, saya Hansip di sini," jawab Sutris singkat. Wanita itu mengangguk pelan. "Saya Sari." Sutris menatapnya. Nama itu asing. Ia mencoba bertanya lebih jauh. "Sari tinggal di mana? Apa perlu saya antar pulang?" Namun Sari hanya menunduk. "Tidak usah, Mas. Saya bisa pulang sendiri. Saya tidak jauh dari sini." Tapi ia berhenti sejenak, menatap Sutris dengan mata basah. "Besok malam saya boleh datang lagi kan, Mas Sutris?" Pertanyaan itu membuat Sutris terdiam. Ia bingung, tapi akhirnya mengangguk saja. "Ya, silakan saja kalau mau datang. Pos ini terbuka untuk siapa saja." Sari kembali tersenyum. Senyum yang entah kenapa membuat dada Sutris berdebar aneh. Lalu, tanpa banyak bicara lagi, ia berdiri. Langkahnya pelan, menjauh dari pos, dan menghilang di jalan gelap menuju arah rumpun bambu. Sutris menatap punggungnya hingga hilang dari pandangan. Hatinya masih bergetar. Malam itu, ia tidak bisa tidur meski shift jaga sudah selesai. Bayangan wajah Sari terus menghantui pikirannya. Esok paginya, Sutris mencoba menanyakan ke beberapa warga. "Pak, Bu, di sini ada yang namanya Bu Sari, tinggal di sekitar rumpun bambu?" Namun, semua warga yang ditanya menggeleng. Tidak ada yang mengenal nama itu. Sutris hanya bisa mengernyit. Malam berikutnya, jam menunjukkan pukul 1.00 lagi. Sutris duduk di pos, mencoba tidak berharap apa-apa. Tapi suara langkah pelan terdengar. Ia menoleh. Dari arah rumpun bambu, sosok itu kembali datang. Kebaya putihnya berkibar tertiup angin. Wajah cantiknya tertunduk, matanya basah. Benar, Sari datang lagi. Dan malam itu, tanpa disadari Sutris, ia sedang membuka pintu menuju kengerian yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu kembali sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Jam di pos Hansip Kampung Puja Asri sudah menunjukkan pukul 1:05 dini hari. Sejak pukul 11 tadi, Sutris mondar-mandir gelisah, seolah menunggu sesuatu. Kopinya sudah dingin, rokok habis setengah bungkus, tapi ia tetap duduk gelisah. Sejak pertemuan dengan Sari semalam, pikirannya tidak bisa tenang. Senyum tipis wanita itu, suara lirihnya, bahkan sorot mata basahnya, semua masih membekas di ingatan. Anehnya, rasa takut yang biasanya muncul saat mendengar cerita-cerita hantu, malam ini tidak terasa. Yang ada justru rasa penasaran bercampur rindu, padahal mereka baru sekali bertemu. Dan benar saja, dari arah rumpun bambu itu, suara langkah pelan kembali terdengar. Sutris menoleh cepat. Sosok itu muncul dari kegelapan dengan gerakan anggun namun lambat. Kebaya putih yang ia kenakan berkibar pelan diterpa angin malam. Rambut panjangnya kembali terurai, sebagian menutupi wajah pucatnya. Dari kejauhan, Sutris bisa melihat bahwa perempuan itu memang cantik sekali. Cantik yang lain dari biasanya. Ada aura aneh yang membuat mata susah berpaling. "Sari," Sutris berbisik tanpa sadar. Wanita itu mendekat, lalu tersenyum tipis ketika melihat Sutris menunggunya. Tangisnya malam ini tidak selebat kemarin, meski matanya tetap sembab. "Mas Sutris, saya datang lagi, sesuai janji," ucapnya lirih. Sutris mencoba menyembunyikan kegugupan. "Iya, Mbak Yu, silakan duduk. Kopi seadanya. Nggak apa-apa kan?" Sari duduk di kursi bambu samping pos. Tangannya yang pucat meraih gelas kopi, namun ia hanya menatapnya tanpa benar-benar meminumnya.
Sutris memperhatikan detail wajahnya. Alisnya tipis, hidungnya mancung, bibirnya mungil. Hanya saja kulitnya terlalu pucat, seolah jarang sekali terkena sinar matahari. "Mas tinggal sendirian?" tanya Sari tiba-tiba. Sutris terdiam sebentar sebelum menjawab. "Iya, anak saya kerja di luar kota. Istri saya sudah lama meninggal." Sari menunduk, suaranya bergetar. "Saya juga sendirian, tidak punya suami. Dulu saya pernah hamil, tapi anak saya meninggal di dalam kandungan." Sutris tercekat mendengar pengakuan itu. Ada kesedihan mendalam di balik kata-kata Sari. Ia bisa merasakan luka yang masih membekas, meski tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu. "Mungkin itu sudah takdir, Mbak Yu. Yang sabar ya," ucap Sutris pelan. Sari tersenyum getir. "Terima kasih, Mas. Jarang ada yang mau mendengarkan cerita saya. Biasanya orang justru takut melihat saya." Ucapan itu membuat Sutris bingung. "Takut? Takut kenapa?" Sampean kan orang baik. Sari menatapnya tajam. Sorot matanya dingin, namun penuh arti. Mas Sutris berbeda dari yang lain. Mungkin karena Mas mirip dengan seseorang yang dulu pernah sangat saya cintai. Sutris merinding mendengar kalimat itu. Namun, rasa merinding itu bercampur dengan getaran aneh di dadanya. Seperti ada benih rasa yang tumbuh meski akalnya menolak. Malam semakin larut. Jam hampir menunjukkan pukul 2 pagi. Angin malam bertiup makin kencang, menimbulkan suara bergemuruh di rumpun bambu. Sutris dan Sari masih duduk di pos, berbincang. Sari banyak bercerita tentang kesepian, tentang hidupnya yang hampa tanpa keluarga. Sutris mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menimpali dengan kata-kata sederhana. Namun, ada beberapa hal yang terasa janggal. Pertama, meski sudah duduk lama, Sari tidak menyentuh kopi yang diberikan. Kedua, setiap kali angin berembus, tubuhnya seperti ikut bergoyang sedikit, seolah ia terlalu ringan untuk ditopang kursi. Dan yang ketiga, setiap kali Sutris menatap matanya terlalu lama, ia merasa seperti ditarik ke dalam lubang gelap yang dalam dan dingin. Tapi entah kenapa Sutris tidak bisa menolak kehadirannya. Ada rasa nyaman yang aneh. "Mas Sutris," suara Sari terdengar lembut, hampir berbisik. "Besok saya akan datang lagi. Jangan bosan ya." Sutris mengangguk tanpa pikir panjang. "Saya tunggu." Sari berdiri. Gerakannya pelan, hampir melayang. Ia berjalan meninggalkan pos, menyusuri jalan sepi yang menuju rumpun bambu. Sutris menatapnya sampai hilang dari pandangan. Namun kali ini, ia sempat melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ketika Sari berjalan menjauh, bagian bawah kebayanya tidak terlihat menyentuh tanah. Seolah-olah ia melayang beberapa sentimeter di atas jalan. Sutris bergidik. Mata gue salah lihat mungkin," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi malam itu, sampai jam jaganya berakhir, Sutris tidak bisa lagi mengusir bayangan Sari dari pikirannya. Antara takut dan rindu, hatinya terjebak di tengah. Ia tahu ada yang janggal dengan wanita itu. Namun ia juga tahu ia ingin bertemu lagi. Dan begitulah malam ketiga akan datang. Malam di mana rasa penasaran berubah menjadi ketertarikan. Dan ketertarikan itu akan menyeret Sutris semakin jauh ke dalam misteri mengerikan kampung Puja Asri. Malam demi malam berlalu dan kebiasaan aneh itu terus berulang. Tepat pukul 1 dini hari, Sari selalu muncul dari arah rumpun bambu. Sutris yang awalnya hanya sekadar penasaran, kini justru menunggu kehadirannya dengan rasa rindu. Ia tahu ada yang janggal pada wanita itu. Langkah kakinya yang nyaris tanpa suara, wajahnya yang pucat berlebihan, matanya yang seolah kosong. Namun entah kenapa rasa takut yang seharusnya ada
malah tertutupi oleh rasa iba dan kagum. Seminggu penuh mereka bertemu setiap malam. Sari datang dengan tangis lirih, duduk di pos hansip, lalu berbincang dengan Sutris sampai lewat pukul 2. Sutris mulai merasa seolah ia bukan lagi seorang hansip, tapi teman dekat seorang wanita kesepian. Ia mendengarkan setiap kisah Sari dengan penuh empati tentang kehilangan, tentang duka, tentang hidup yang penuh penyesalan. Namun, malam ke-7 terasa berbeda. Saat jam menunjuk pukul 2 pagi, suasana mendadak menjadi sangat dingin. Angin dari rumpun bambu bertiup begitu kencang, membuat daun-daun berdesir keras seperti suara ratusan bisikan. Lampu jalan di dekat pos hansip berkedip-kedip, kadang padam, lalu menyala lagi. Sutris yang tengah duduk di pos merapatkan jaket lusuhnya. "Kok malam ini hawanya aneh sekali?" gumamnya. Dan benar, tak lama kemudian Sari muncul. Tapi kali ini bukan dengan langkah pelan biasa. Ia seperti melayang lebih cepat, wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Rambut panjangnya terurai berantakan, menutupi sebagian wajah. Sutris langsung berdiri. "Sari, ada apa?" tanyanya cemas. Sari duduk di kursi pos dengan gerakan kaku. Matanya merah, wajahnya terlihat tegang. Ia menatap Sutris lama, lalu berbicara dengan suara bergetar. "Mas Sutris, saya butuh bantuan. Tolonglah saya." Jantung Sutris berdetak lebih cepat. "Bantuan apa, Mbak Yu? Kalau saya bisa, pasti saya tolong." Sari menunduk. Kedua tangannya menggenggam rambut panjangnya. Dari balik helaian rambut itu, Sutris melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ada kilatan logam di kepala Sari, seperti ujung besi yang menancap. Sutris mendekat, matanya terbelalak. "Ya Allah," ia berbisik. Sebuah paku berkarat sepanjang jari menancap di tengkorak Sari, tepat di ubun-ubun. "Saya sudah lama tersiksa, Mas." Suara Sari lirih, namun penuh rasa sakit. "Tolong cabutkan benda ini. Cabutkan, biar saya bisa bebas." Sutris mundur setapak. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Sari, ini apa maksudnya? Kok bisa ada paku di kepala?" Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca, namun sorotnya menyeramkan. "Jangan banyak tanya, Mas. Tolong, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Mas Sutris saja yang bisa." Sutris merasa tubuhnya lemas. Ia ingin menolak, tapi bibirnya keluh. Hatinya diliputi kasihan sekaligus rasa takut. Perempuan yang selama ini datang setiap malam, curhat padanya, menangis di depannya, kini memohon pertolongan. Bagaimana mungkin ia tega menolak? Dengan tangan gemetar, Sutris mendekat. Ia menyibakkan rambut panjang Sari yang dingin dan lembab. Paku berkarat itu jelas terlihat, tertancap dalam. Bau anyir samar tercium. Sutris hampir muntah, tapi ia menahan. "Ya Allah, bismillah," gumamnya. Ia menggenggam ujung paku itu dengan kedua jari. Begitu disentuh, tubuh Sari menegang. Ia mengerang, seperti kesakitan luar biasa. "Cepat, Mas, tolong cabut, cepat." Dengan napas memburu, Sutris menarik perlahan. Paku itu seperti menempel kuat, membuat kulit kepala Sari ikut tertarik. Darah hitam pekat merembes sedikit demi sedikit. Sutris menahan mual, lalu menarik lebih keras. Srek, paku itu akhirnya tercabut. Panjangnya hampir 10 cm, penuh karat, basah oleh cairan hitam yang berbau busuk. Sari langsung menjerit. Jeritannya melengking, menusuk telinga. Rambutnya berkibar liar, wajahnya memucat semakin ekstrem. Sutris terhuyung mundur, paku berkarat masih tergenggam di tangannya. Sari menunduk, tubuhnya bergetar hebat. "Terima kasih, Mas Sutris. Terima kasih," ucapnya dengan suara serak. Namun, rasa lega itu hanya berlangsung sebentar. Dalam hitungan detik, Sari berubah. Wajah cantiknya memanjang,
Kulitnya semakin pucat sampai nyaris kelabu. Matanya membesar, hitam seluruhnya tanpa bola putih. Rambutnya menjuntai lebih panjang, kusut menutupi hampir seluruh tubuhnya. Kebaya putihnya robek-robek, berubah menjadi long dress lusuh berwarna kusam, menempel kotor pada kulitnya yang pucat. Sutris terpaku ketakutan, dan yang paling mengerikan, ketika Sari berbalik, punggungnya bolong. Lubang besar menganga, memperlihatkan isi tubuh yang menjijikan. Darah beku, organ busuk, dan belatung yang merayap keluar. Bau busuk menusuk hidung. Sutris menjerit, "Astagfirullah." Ia melempar paku berkarat itu ke tanah dan berlari keluar pos tanpa menoleh. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal. Namun, suara melengking Sari masih terdengar dari belakang. "Mas Sutris, jangan tinggalkan aku." Ketika ia nekat menoleh sekilas, tubuh Sari sudah tidak lagi berjalan. Ia melayang, terbang cepat mengikuti Sutris. Rambut panjangnya berkibar liar, matanya merah menyala, dan jeritanya menggema di seluruh kampung. Sutris berlari sekencang-kencangnya, namun ia bisa merasakan bayangan besar melayang tepat di atas kepalanya, mengikuti kemanapun ia berlari. Angin malam yang menusuk kulit kini bercampur dengan bau busuk anyir yang membuatnya hampir pingsan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak jadi hansip, Sutris benar-benar merasa maut bisa menjemput kapan saja. Sutris berlari terbirit-birit di jalan sempit kampung Puja Asri. Nafasnya tersengal, dada terasa sesak. Keringat dingin bercampur dengan hawa malam yang menusuk tulang. Di belakangnya, jeritan melengking menggetarkan udara. Suara itu seperti datang dari segala arah, menggema di antara pepohonan bambu dan rumah-rumah warga yang tertidur pulas. "Mas Sutris, jangan tinggalkan aku." Suara Sari, atau entah makhluk apa itu sekarang, menghantam telinga Sutris, membuat lututnya lemas. Namun ia tidak berhenti berlari. Tubuhnya bergetar hebat, tapi naluri bertahan hidup lebih kuat. Di atas kepalanya, bayangan hitam melayang. Rambut panjang berkibar liar seperti bendera. Wajah putih pucat dengan mata merah menyala, menunduk menatapnya. Sesekali tubuh itu turun rendah, begitu dekat hingga ujung rambutnya hampir menyentuh wajah Sutris. Sutris berteriak histeris, "Allahu Akbar!" Ia menoleh sekilas dan nyaris jatuh tersungkur. Sosok yang dulu ia kenal sebagai Sari kini benar-benar berubah. Sundel bolong itu melayang dengan tubuh compang-camping. Wajahnya rusak, bibir sobek sampai ke telinga, gigi hitam berjejer tak beraturan. Dari punggungnya yang bolong, darah dan nanah menetes ke tanah, meninggalkan jejak basah yang mengerikan. Belatung kecil berjatuhan, merayap cepat di jalan. Sutris hampir muntah, tapi rasa takut menahannya. Ia terus berlari menuju rumah warga, berharap ada yang terbangun. Namun, semua pintu rumah terkunci rapat. Seolah-olah kampung itu tiba-tiba mati. Tak ada suara manusia, hanya dirinya dan jeritan setan itu. Kenapa tidak ada yang dengar? Pikir Sutris panik. Ia mencoba mengetuk keras sebuah pintu rumah, tapi tidak ada respons. Seakan dunia hanya menyisakan dirinya dan makhluk itu. Sundel bolong itu turun, semakin dekat. Wajahnya nyaris sejajar dengan Sutris yang berlari. Mata merahnya menatap tajam, bibirnya terbuka, memperlihatkan mulut hitam berlendir. Suaranya berubah menjadi desisan menyeramkan. "Mas Sutris, kau sudah melepaskan aku. Sekarang kau harus ikut aku. Ikut aku." Sutris menangis ketakutan. Air matanya bercampur keringat. Ia tidak pernah membayangkan pekerjaannya sebagai hansip yang dulu ia anggap ringan kini berubah menjadi neraka hidup. Ia menoleh ke arah pos hansip, namun pos itu kini tampak gelap total. Lampu jalan padam, hanya siluet bangunan kecil itu yang terlihat.
Sementara suara angin dari rumpun bambu semakin keras, seperti ribuan suara orang tertawa cekikikan. Tiba-tiba sundel bolong itu menyambar cepat. Tubuhnya melayang rendah melingkari Sutris. Rambut panjangnya melilit lengan dan leher Sutris. Sutris berteriak, berusaha melepaskan, tapi rambut itu terasa hidup, erat, dingin, dan licin seperti ular. Ah! Sutris menjerit sekuat tenaga. Sundel bolong itu menempelkan wajahnya ke wajah Sutris. Bau busuk menusuk hidung. Lidah hitam panjang menjulur, nyaris menyentuh pipi Sutris. Dari punggung bolongnya, cairan busuk menetes ke baju Sutris, membuat kulitnya terasa panas dan perih. "Mas, ikut aku di duniaku, biar kita selalu bersama," desisnya mengerikan. Sutris meronta, lalu dengan sisa tenaga mendorong tubuh makhluk itu. Ia berhasil lepas, lalu berlari kembali. Namun, langkahnya terseok-seok, kakinya lemah, tubuhnya gemetar. Ia merasa tenaga hidupnya seakan disedot sedikit demi sedikit. Ia tahu, jika malam itu ia kalah, ia tidak akan pernah kembali. Dengan napas tersengal, Sutris akhirnya sampai ke sebuah musyola kecil di ujung kampung. Tanpa pikir panjang, ia berlari masuk, menutup pintu rapat. Tubuhnya jatuh terduduk di lantai musyola, wajahnya pucat pasi. Namun, suara itu tetap terdengar di luar. Jeritan panjang, tangisan, dan tawa cekikikan bercampur. Pintu musyola berguncang keras seolah dihantam sesuatu. Jendela bergetar, kaca hampir pecah. "Mas Sutris, buka pintunya. Aku di luar. Aku ingin bersama Mas." Sutris menutup telinga, menangis, membaca doa sebisanya. Lidahnya keluh. Namun ia terus memaksa melafalkan ayat-ayat yang masih ia hafal. Dan anehnya, makin keras ia berdoa, suara sundel bolong itu semakin melemah. Jeritan berubah menjadi tangisan lirih, lalu menjauh perlahan. Malam itu terasa seperti paling panjang dalam hidup Sutris. Ia tidak tidur, hanya bersandar di dinding musyola. Tubuhnya gemetar hingga adzan subuh berkumandang. Baru setelah fajar menyingsing, suara-suara itu benar-benar lenyap. Dengan wajah kusut dan tubuh lemas, Sutris keluar dari musyola. Jalan kampung kembali sepi, normal, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, di tanah dekat pos Hansip, ia melihat bekas cairan hitam dan belatung yang mengering. Bukti nyata bahwa semua itu bukan mimpi. Hari itu juga, ia memutuskan melapor ke Pak RT Sugondo dan beberapa warga. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua. Pertemuannya dengan Sari, paku di kepalanya, dan wujud mengerikan sundel bolong yang mengejarnya semalam. Warga terdiam. Beberapa terlihat pucat, saling pandang. Lalu Pak RT menarik napas panjang. "Mas Sutris, sepertinya kau sudah bertemu dengan arwah yang dulu pernah menghantui kampung ini. Dia memang mati tidak wajar dan sejak itu tidak pernah benar-benar tenang." Wajah Sutris semakin pucat. Ia tahu malam berikutnya sosok itu pasti akan datang lagi. Dan kali ini mungkin tidak ada tempat aman untuk bersembunyi. Pagi itu, wajah Sutris benar-benar lusuh. Lingkar hitam di matanya jelas terlihat. Tubuhnya lemas, seakan seluruh tenaga terkuras. Di teras rumah Pak RT Sugondo, ia duduk bersama beberapa warga yang dipanggil mendadak. Kopi di cangkirnya tak disentuh. Tangannya gemetar memegangi lutut. "Mas Sutris, tenangkan dirimu dulu," ucap Pak RT dengan nada serius. "Kau harus ceritakan dengan jelas apa yang kau alami semalam." Sutris menelan ludah, lalu mulai bercerita. Dari pertemuannya pertama kali dengan wanita berkebaya di dekat pohon bambu, sampai kejadian mengerikan setelah ia mencabut paku di kepalanya. Suaranya bergetar tiap kali ia menyebut, sosok itu berubah wujud menjadi sundel bolong. Warga yang mendengar bergidik, ada yang memejamkan mata,
Ada pula yang komat-kamit membaca doa. Setelah Sutris selesai bercerita, suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar suara ayam berkokok dan angin pagi yang menyapu dedaunan. Pak RT menarik napas panjang, lalu menatap warga. Kalian masih ingat 12 tahun lalu tentang kasus kematian seorang perempuan muda di kampung ini? Beberapa orang langsung saling pandang, lalu mengangguk pelan. Seorang warga tua, Mbah Karimun, bersuara lirih. Itu Sari kan? Anak Pak Salimin. Dia mati waktu melahirkan, tapi katanya ada yang tidak wajar. Sutris merasakan bulu kuduknya meremang mendengar nama itu. Benar, wanita yang menemuinya menyebut dirinya Sari. Pak RT menghela napas. Sari meninggal karena disantet. Suaminya waktu itu berselingkuh dengan perempuan lain, dan wanita itulah yang tega menyantet Sari. Bayinya mati dalam kandungan. Sari pun ikut meregang nyawa dengan cara mengenaskan. Setelah itu, makamnya sering mengeluarkan bau busuk. Banyak warga ketakutan. Lama-kelamaan, memang tak terdengar kabarnya lagi. Hingga Mas Sutris bekerja sebagai hansip, ia kembali menampakkan diri. Ruangan hening. Semua terdiam, seolah udara mendadak berat. Kenapa harus aku? Sutris bertanya dengan suara lirih, hampir putus asa. Mbah Karimun menatapnya lekat. Mungkin karena wajahmu mirip dengan suaminya dulu. Arwah yang tidak tenang bisa melekat pada orang yang mengingatkannya pada masa hidup. Kau sudah membuka kunci penderitaannya dengan mencabut paku itu. Dan kini dia bebas berkeliaran. Sutris menutup wajah dengan kedua tangan. Sesak dadanya makin menjadi. Pak RT lalu mengambil keputusan. Malam ini juga kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus meminta pertolongan pada Ustadz Rahman. Hanya beliau yang bisa memimpin doa dan membantu arwah itu agar tenang. Kalau tidak, kampung ini bisa diganggu terus. Menjelang maghrib, warga berkumpul di mushola kecil tempat Sutris berlindung semalam. Lampu-lampu minyak dinyalakan, suasana hening dan tegang. Ustadz Rahman, seorang tokoh agama yang disegani, datang dengan wajah teduh namun penuh kewaspadaan. Assalamualaikum. Kita semua di sini harus kuat iman. Jangan takut, selama kita bersandar pada Allah, makhluk halus tak bisa mencelakai kita. Ucapnya tegas. Warga mengangguk, meski jelas terlihat ketakutan di mata mereka. Sutris berdiri di sudut mushola, wajah pucat, tangan dingin. Ia merasa malam itu akan menentukan hidup dan matinya. Tepat pukul 1 dini hari, suasana kampung berubah mencekam. Angin berhembus kencang, dedaunan bergemuruh, lampu minyak bergoyang-goyang. Dari kejauhan terdengar suara tangisan lirih. Semakin lama, semakin dekat. Tangisan itu berubah menjadi jeritan panjang yang melengking, memecah keheningan malam. Warga yang ada di mushola langsung gemetar. Beberapa anak kecil menangis. Lalu, pintu mushola bergetar keras. Jendela terbuka menimbulkan suara berderak. Angin dingin menusuk masuk, dan di luar sosok itu muncul. Sari, wajahnya pucat, rambut panjangnya kusut menutupi sebagian wajah. Kebaya yang dulu indah kini sobek, berubah menjadi gaun putih lusuh penuh darah. Dari punggungnya yang bolong, belatung berjatuhan ke tanah, menimbulkan suara berdecit saat terinjak. Matanya menatap tajam ke arah Sutris. Mas Sutris, aku datang lagi. Kenapa kau sembunyi? Kau janji akan menemaniku. Suaranya bergema, bercampur antara tangisan dan tawa. Sutris mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Warga langsung merapat ke belakang Ustadz Rahman, yang dengan lantang mulai membaca ayat-ayat suci. Sundel bolong itu menjerit keras, tubuhnya melayang berputar di atas mushola. Rambutnya berhamburan, suaranya melengking menusuk telinga. Beberapa warga menutup kuping, tapi doa Ustadz Rahman terus berkumandang. Sari meronta,
Sesekali matanya kembali menatap Sutris. "Kenapa kau tolak aku? Aku hanya ingin hidup lagi bersamamu." "Arwahmu tidak tenang karena dendam, Sari," teriak Ustadz Rahman. "Kembalilah pada Allah, jangan ganggu manusia lagi." Jeritan semakin panjang. Tubuh Sundel Bolong itu semakin rusak, kulitnya terkelupas, darah menetes. Dari punggung bolongnya keluar asap hitam pekat. Warga mulai ikut membaca doa bersama. Suara mereka bergema di dalam mushola, meski ada yang terbata-bata karena takut. Akhirnya, setelah hampir setengah jam, suara tangisan itu mulai melemah. Sundel Bolong itu jatuh ke tanah, lalu perlahan memudar. Namun, sebelum hilang sepenuhnya, ia menoleh sekali lagi ke arah Sutris. Wajahnya sejenak berubah, bukan lagi sosok menyeramkan, melainkan wajah perempuan muda cantik dengan senyum samar dan mata penuh kesedihan. "Terima kasih, Mas Sutris," bisiknya lirih. Lalu ia lenyap dalam cahaya redup. Suasana kembali hening, hanya tersisa suara jangkrik malam. Warga menarik napas lega. Beberapa langsung sujud syukur. Sutris terduduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Dadanya sesak, namun kali ini berbeda. Seolah beban berat yang menekan bahunya ikut sirna. Namun, di dalam hatinya masih ada rasa takut. Bayangan wajah cantik Sari yang terakhir kali ia lihat terus terpatri. Ia sadar pengalaman itu akan menghantui dirinya selamanya. Sejak malam itu, kampung Puja Asri tak pernah lagi diganggu Sundel Bolong. Tapi bagi Sutris, setiap kali melewati rumpun bambu pada malam ronda, suara tangisan samar kadang masih terdengar. Entah nyata, entah hanya bayangan. Dan hingga kini, warga kampung percaya arwah Sari benar-benar ada. Kisahnya menjadi bagian dari ingatan mereka. Sebuah peringatan bahwa dendam dan kesedihan bisa menahan roh di dunia manusia. Sutris tetap menjalani tugas sebagai hansip. Namun, tiap kali malam menjelang, ia selalu membawa tasbih kecil pemberian Ustadz Rahman. Karena ia tahu ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan, tapi nyata adanya. Sejak malam itu, kampung Puja Asri kembali tenang. Tapi Sutris tak pernah benar-benar damai. Setiap kali ronda, bayangan Sari masih menatapnya dari gelap rumpun bambu. Tangisan lirih kadang terdengar samar, seolah mengingatkan bahwa dendam dan arwah penasaran tak pernah benar-benar pergi. Malam bisa saja menyembunyikan sesuatu, dan siapapun bisa jadi sasarannya.